Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tafsir surah-surah pendek yang kita ambil dari kitab tafsir Al-Muyassar. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di surah Al-Ma'un ya. Kita sudah masuk di surah Al-Ma'un. Ya, untuk mengefektifkan waktu, dipersilahkan bagi yang membaca tafsirnya surah Al-Ma'un. Silakan Ummu Afkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, terus? Diterjemahkan, Ustaz. Iya. Silakan Ummu diterjemahkan. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Tafsirnya, Ara'aita hala dzalika alladzi yukadzibu bil ba'tsi wal jazai. Apakah kamu tahu keadaan hari Bukan hari, orang-orang yang dibangkitkan ya Ustaz, orang-orang yang mendustakan keadaan orang-orang yang mendustakan dengan hari kebangkitan dan pembalasan terhadap hari kebangkitan dan pembalasan. Ya, terus. Fadzalikal ladzi Ummu Afkar lebih enak tuh terjemah per kata ya, supaya kita sambil belajar ini apa ya akan lebih dapat itunya ya. Ustaz. Fadzalikal ladzi yadfa'ul yatima bi'anafin wa syiddatin Alladzi maka
Tadi itunya apa namanya Arabnya ada yang keliru. Fadzalikal yadfa'u Ustaz. Yadfa'ul yatima bi'anafin Alladzi mata abuhu. Oh, di buku ada kurang. Alladzi mata abu wa huwa shaghirun bi'anafin wa syiddatin bi'nafin ya Ustaz. Bi'unfin Wa syiddatin an haqqihil an haqqihi itu koma. Liqosawati banget. Tidak jelas. Qalbihi. Iya. Liqosawati qalbihi. Fadzalikal ladzi maka itulah orang yang yadfa'ul yatima kekerasan, menolak anak yatim dengan nah di sini memang enaknya ada dalam kurung ya. Alladzi mata abuhu wa huwa shaghirun. Ini definisi dari anak yatim ya. Ini buku beda. Menolak anak yatim mata apa ya Ustaz lupa. Yang Iya, anak yatim itu adalah alladzi mata abuhu. Alladzi mata anak yang mata abuhu, yang bapaknya sudah meninggal. Dan dia dalam kondisi dia masih kecil. Dan dia dalam kondisi masih kecil. Ya, terus? Yang hendaklah gitu, Ustaz. Kenapa? Ini ya. Buku anak beda. Bukunya pakai terjemahan? Enggak. Pakai yang apa? Yang mata abuhu wa huwa shaghira itu enggak ada. Ya, itu barangkali tambahan ya dari yang lain. Baik, terus? Yang ketiga. Biunfinnya di itu dulu. Itu masih ada biunfin wasyiddatin an haqqihi. Kamu lihat yang di layar aja ya supaya sama dengan yang lainnya. Kamu produk Ustaz. Kacau. Bantu yang tajam itu Ustaz. Biunfin wasyiddat. Iya, unfin wasyiddah itu artinya sama ya, hampir sama dengan perlakuan yang kasar. Dengan perlakuan yang kasar dari haknya, maksudnya
dia kalau dari haknya ini maksudnya orang-orang yang mendustakan agama itu tadi, yang yadfa'ul yatim, menghalangi anak yatim haknya gitu. Dan dia menghalanginya itu dengan memperlakukan anak yatim itu dengan keras, dengan kasar gitu. Itu an-hakim itu maksudnya ke sana gitu. Terus dan dia melakukan hal itu karena keras hatinya. Oh ya. Ayat 3 umum, langsung ayat 3. Wala yahuddu ghairahu ala it'ami haj ala it'amil muhtajil ladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajitahu hajatahu fakaifa lahu an yut'imahu binafsihi. Dan tidak mendorong orang yang lainnya selainnya untuk memberi makan orang-orang yang butuh, orang-orang yang membutuhkan dan tidak mempunyai apa-apa yang mencukupinya. Tidak mempunyai apa yang mencukupinya Kemudian apa? Wa yasuddu dan menghalangi kebutuhannya. Maka bagaimana untuknya akan memberi untuk dirinya, gitu Ustaz. Akan memberi makan. Akan memberi makan untuk dirinya. Oleh dirinya. Oleh di situ Ustaz. Dengan dirinya, oleh dirinya. Ya bisa dengan dirinya juga ya. Terus nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu aja dicoba aja, nanti diakhirkan insya Allah anak bantu di Fa'adzabu syadidu lil musallin. Fa'adzabun syadidun. Fa'adzabun syadidun lil musallin alladzi hum an salatihim lahunna la yuqimunaha ala wajhiha wala yu'dunaha fi waqtiha. Yu'addunaha. Wala yu'addunaha. Maka azab yang pedih untuk orang-orang yang sholat yang mereka lalai dari sholat mereka
La yuqimunaha. Tidak melaksanakan Ya, atas tidak melaksanakannya, tidak melaksanakannya melaksanakannya atas ala wajiha sebagaimana mestinya. sebagaimana mestinya. Dan Yu'addunaha sama melaksanakannya dan tidak melaksanakannya dalam tepat waktu, dalam waktunya. Alladzina hum yatadhaharuna bi a'malihim maro'a ta linnasi. Apa? Mar'ati linnasi. Mura'ata. Mura'ata linnasi. Dan enggak pakai dan. Orang yang mereka menampakkan amalan-amalan mereka, amalan-amalan kebaikan mereka, amalan kebaikan mereka karena ingin dilihat, karena ingin untuk manusia gitu ya, Ustaz. Karena ingin dilihat. Karena ingin dilihat manusia. Wa yamna'una i'arata mala taqra i'aratihi ya. Ulangi. Wa yamna'una apa? Wa yamna'una i'arata ma la tadurru i'aratahu i'aratu yang kedua jadi i'aratuhu jadi fa'il dari tadurru. Minal aniyati wa ghairiha falahum ahsanu ibadata rabbihim walahum ahsanu ila khalqihi. Mereka beriman. Mereka menahan, nggak mau. Mereka menahan i'arah itu meminjamkan. Mereka menahan, melarang ya Ustadz, meminjamkan apa yang tidak bahaya untuk dipinjamkan. Yang tidak bahaya dipinjamkannya. Dari seperti apa? Aniyah itu wadah-wadahan. Seperti aniyah wadah-wadahan yang lainnya. Dan yang lainnya. Wadah dan yang lainnya. Iya, falahum maka mereka tidak tidak memperbaiki pinjaman mereka, pinjaman
Tidak memperbaiki ibadah kepada Oh, ibadah, ya mereka. Allah, ya rodah bacanya. Maka mereka tidak memperbaiki ibadah kepada Tuhan mereka, Rob mereka, dan tidak memperbaiki dan mereka pun tidak berbuat baik kepada makhluknya. Dan mereka tidak berbuat baik kepada makhluknya. Baik, barakallahu fiik. Iya. Baik, kita lihat dari atas ya. Surah Al-Ma'un ini gambaran orang yang nggak yakin tentang akhirat. Ini di antara gambaran orang yang tidak yakin dengan akhirat. Orang yang tidak yakin terhadap akhirat, ya, maka akan terlihat dari ciri-cirinya. Tentu yang namanya keimanan itu kan di dalam hati, ya. Tapi akan terlihat dari ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Kalau kita ringkas dari, nanti kita baca baca lagi. Tapi secara ringkasnya, ya, orang yang tidak beriman kepada akhirat itu, tidak beriman terhadap kehidupan setelah mati, akhirat, ya. Mohon dikondisikan ya audionya. Baik. Orang yang tidak beriman kepada hari akhir, kepada kehidupan setelah mati, maka dalam hidupnya di dunia dia akan menyepelekan orang lain, yang pertama. Yang kedua, akan menyepelekan ibadah, ya. Akan menyepelekan manusia. Yang kedua, menyepelekan ibadah. Dan kalaupun dia ibadah, tujuannya hanya ingin dipuji aja. Nah, itu orang yang tidak beriman kepada akhirat. Dia akan menyepelekan manusia dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian dia akan menyepelekan amal. Di sini dicontohkan amalan sholat yang agung. Jadi dia tuh nggak tertarik dengan pahala gitu lah. Sehingga sholat disepelekan, nggak mau bantu orang, bakhilnya luar biasa. Padahal ngebantu orang pahalanya besar. Tapi karena dia nggak iman kepada akhirat, disangkanya kalau ngebantu orang ngerugiin dirinya, sehingga nggak mau bantu orang. Ya. Terus kalaupun dia beramal, baik itu ibadah yang langsung kepada Allah, ya, atau dia ibadah kepada sama manusia, berbuat baik kepada sama manusia, dia ria. Nah, ini 3 indikator atau 3 ciri orang yang nggak yakin terhadap akhirat. Barangkali atau bisa jadi ciri-ciri itu ada pada kita, ya. Kayaknya kita introspeksi. Bisa jadi kita selama ini menyepelekan manusia yang lain, terutama yang dianggap miskin, tidak perhatian terhadap nasib mereka. Atau kita pun menyepelekan ibadah dan menyepelekan sebab-sebab amal yang akan mendatangkan pahala bagi kita. Terus kalaupun kita melaksanakan, itu ada unsur riyanya. Kalau kita dalam diri kita ada hal-hal tersebut, ya maka segeralah kita perbaiki. Karena itu ciri orang yang tidak beriman, tidak yakin akan hari berbangkit. Orang yang yakin hari berbangkit, ya akan persiapan.
dan akan berusaha gitu membawa bekal terbaik nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal terbaik menghadap Allah ya kita berbuat baik. Maksudnya ibadah sebaik mungkin kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Itu akan menjadi bekal kita. Taib, kita lihat ya dari ayat pertama tafsirnya. Ara'aita hala dzalika alladhi yukadzibu bil ba'tsi wal jazaa'i. Apakah kamu tahu keadaan orang-orang yang mendustakan hari berbangkit dan hari pembalasan? Kamu ingin tahu nggak gitu? Orang-orang yang nggak percaya akan adanya hari berbangkit, nggak percaya akan adanya balasan nanti. Karena sebagian manusia atau bahkan mungkin keumuman manusia, kalau terhadap mati itu banyak yang percaya. Tapi hidup setelah mati, nah itu banyak yang nggak percaya. Setelah mati dibangkitkan, itu banyak yang nggak percaya. Apalagi setelah mati itu ada pembalasan, itu banyak juga yang nggak percaya. Jadi disangkanya segala yang kita lakukan itu harus kontan dibalas di dunia. Nah itu enggak. Kebaikan dan keburukan kita akan disempurnakan balasannya di akhirat kelak. Baik itu nikmat, balasan berupa nikmat, atau balasan berupa azab. Orang yang tidak yakin terhadap hal itu, hidupnya akan asal-asalan, nggak akan perhatian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran orang tersebut tuh kayak gimana. Fadzalika, mereka itu alladzi yadfa'ul yatima. Orang yang tidak menunaikan, mencegah hak-hak anak yatim. Dan di sini disebutkan anak yatim itu yang bapaknya meninggal. Sehingga tidak ada yang menanggung kehidupan anak tersebut. Ya. Orang yang tidak beriman kepada akhirat itu akan kasar kepada anak-anak yatim. Kenapa bisa kasar? Karena orang yang gak beriman kepada akhirat itu ya hatinya keras. Sehingga anak yatim ini disepelekan oleh mereka. Padahal Nabi kita memerintahkan untuk memuliakan anak yatim, memperhatikan kondisi mereka. Banyak keutamaan kita menolong anak yatim itu. Ada hak-hak khusus yang harus kita jaga. Terutama anak yatim yang memang dari sisi ekonomi pun kurang. Ya. Jangan juga kita memperalat anak yatim. Ya. Hati-hati itu. Kita ngumpulin anak yatim. Kemudian kita menggalang donasi dan sebagainya. Tapi lebih banyaknya ke pribadi kita. Nah, ini hati-hati ya. Jadi anak yatim itu bapaknya meninggal dan masih kecil, kalau sudah balik
tidak disebut anak yatim. Adapun kalau yang meninggal ibunya, itu ada istilah khusus ya, bukan yatim. Tapi aji ya, atau ajiyah. Itu kalau yang ibunya meninggal. Yatim itu kalau bapaknya yang meninggal. Nah, orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan, anak yatim itu diperlakukan semena-mena. Gitu. Padahal ya Nabi kita menyuruh kita memuliakan. Kita akan dapat pahala besar kalau mengurusi anak yatim. Jadi kita mengurusi anak yatim itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak ya. Itu tujuan kita. Bukan selainnya. Itu yang pertama ya. Dia menyepelekan bahkan kasar kepada anak yatim yang semestinya kita menyantuninya, perhatian terhadapnya. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ghairahu ala it'amil muhtaji alladzi la yamliku ma yakfihi wa yasuddu hajatah. Fa kaifa lahu ay yut'imahu bi nafsi. Orang yang tidak memotivasi orang lain memberikan makan kepada orang yang butuh, yang tidak punya apa-apa yang mencukupi kebutuhannya. Jadi dia menghalangi orang lain berbuat baik gitu. Ada orang lain dia mencegah atau tidak memotivasi orang lain untuk berbuat baik kepada sesama gitu. Apalagi dirinya sendiri nggak pernah berbuat baik kepada orang lain. Dan di sini menunjukkan memberi makan kepada sesama itu pahala yang besar atau amalan yang berpahala besar. Orang yang nggak beriman kepada akhirat itu, ya, dia tidak perhatian terhadap kondisi miskin, gitu ya. Baik dirinya sendiri hingga menyantuni, gitu. Atau tidak ngajak orang lain. Kalau kita nggak punya untuk ngebantu orang, ya ajak orang lain yang punya. Oh ini bantu si Fulan atau Fulana yang berkekurangan. Karena kita nggak bisa bantu umpamanya. Jangan dibalik, gitu ya. Malah kita yang minta dibantu, gitu. Padahal kita berkecukupan umpamanya. Di sini pun menunjukkan memberi makan kepada sesama, terkhusus kepada orang miskin itu keutamaan. Sehingga orang yang tidak memiliki niatan untuk itu, atau bahkan dirinya tidak ada niat ngebantu orang, dia nggak itu pahala, nggak yakin dengan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dua sifat terhadap sesama manusia, terutama yang terhadap yang manusia yang dianggap rendah. Karena umumnya dulu sampai sekarang juga anak yatim itu perlu dibantu, miskin juga sama. Nah dia tuh nggak perhatian. Kalau nggak iman kepada akhirat tuh nggak akan perhatian terhadap orang-orang itu. Yang penting dirinya aja yang senang gitu, orang lain mah ya nggak urusan. Nah, kita tidak seperti itu mestinya. Kemudian dijelaskan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kecelakaan azab bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang yang sholatnya yang lalai.
Di sini pun menunjukkan pentingnya kita perhatian terhadap sholat. Jangan sampai lalai. Apa lalai? Nah, ini ada definisinya. Lalai itu la yuqimunaha ala wajhiha wa la yu'addunaha fi waqtiha. Tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, rukun dan syaratnya tidak diperhatikan. Kemudian tidak melaksanakan tepat pada waktunya. Padahal sholat itu ada waktunya. Nah, orang seperti ini terancam karena menganggap sepele hak Allah. Sholat itu hak Allah, kewajiban kita. Orang yang tidak yakin terhadap akhirat akan menyepelekan perkara sholat. Di perkara sholat itu jangan disepelekan. Dan di sini pun menunjukkan pentingnya kita belajar tata cara sholat yang baik dan benar, agar kita bisa melaksanakan sebagaimana mestinya. Orang yang tidak yakin terhadap akhirat akan menyepelekan sholat. Gitu ya. Padahal sholat itu amalan pertama yang dihisab. Kalau seorang itu yakin tentang akhirat, pasti perhatian terhadap sholat. Karena dia tahu nanti sholat saya yang dipertaruhkan di akhirat nanti. Ya. Kalau sholatnya beres, ya beres semuanya. Baik, kemudian alladzina hum yatadhaharuna bi a'malil khair. Mereka juga menampakkan amal-amal kebaikan. Tujuannya ingin dilihat manusia, ingin dipuji. Ini penyakit hati yang Nabi khawatirkan. Ya. Khawatirkan bukan hanya menimpa kita, termasuk menimpa sahabat dulu. Nabi khawatir ria ini. Makanya sebisa mungkin ya, kalau kita masih senang dipuji, jangan banyak menampakkan amal kebaikan. Nanti hati kita terganggu, sayang terhadap amal. Ada juga orang yang sengaja amalan-amalan kebaikannya itu ya dinampakkan dengan tujuan dilihat manusia, diapresiasi, dipuji. Dia nggak akan dapat apa-apa di akhirat. Bahkan yang ada dapat siksa. Dan pembahasan ria ini dimasukkan oleh para ulama ke dalam hal yang termasuk syirik, ya, termasuk musyrik. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berat hukumannya nanti di akhirat. Tapi ya itu ya, hati kita itu, hati manusia itu kadang menunggu apresiasi dari orang, menunggu penilaian orang. Di antara obat supaya tidak ria, ya banyak belajar tentang ikhlas. Terus simpelnya, kenapa kita mesti ria? Padahal manusia itu nggak punya surga, nggak punya neraka gitu. Kenapa kita mesti ingin nilai dari manusia? Memang menyenangkan ke dalam hati kita. Hati kita kadang senang kalau dipuji. Tapi ketahuilah, ya, kalau kita berharap seperti itu dari amal kita, ya gak akan dapat apa-apa. Makanya orang yang ria itu orang yang paling sengsara hidupnya. Dan di pikirannya itu bagaimana supaya orang lain tuh menilai dia baik. Jadi bukan fokus bagaimana amalan dia diterima oleh Allah, tapi fokus bagaimana amalan dia diapresiasi oleh manusia. Ya. Nah, ini perlu dilatih hati kita agar tidak demikian. Orang yang tidak beriman kepada akhirat ya pasti ria. Tapi orang yang beriman kepada akhirat sayang kalau ria. Kan nggak dapat apa-apa nanti. Amalan kita yang kita beramal terus kita niat ingin dipuji orang. Amalan tersebut lebur pahalanya.
Ya. Kemudian yang terakhir, mereka itu pelit, ya, orang-orang itu bakhilnya luar biasa. Sampai meminjamkan barang yang sepele pun mereka nggak mau, saking bakhilnya. Ngebantu orang perkara yang remeh pun nggak mau. Orang butuh pinjem sendok, piring, gelas, pisau, dia nggak mau, takut rusak misalnya. Ini bakhilnya luar biasa. Padahal ngebantu orang tuh pahalanya besar. Maka terkumpul pada orang seperti ini, falahum ahsanu ibadata rabbihim. Mereka dalam hal ibadah kepada Allah tidak mempersembahkan yang terbaik. Buktinya apa? Salatnya lalai. Walahum ahsanu ila khalqihi. Mereka pun tidak berbuat baik kepada makhluknya. Buktinya apa? Anak yatim disepelekan, miskin diterlantarkan. Pelit luar biasa. Makanya pantas orang-orang seperti ini dilabeli orang yang mendustakan, yang tidak percaya akhirat. Dan lebih parah lagi, diancam dengan kebinasaan. Wailu. Ya. Diancam dengan kebinasaan. Dengan azab yang pedih. Ya. Semoga kita tidak termasuk ya hal seperti ini, karena ini akan menyengsarakan kita nanti di akhirat. Baik, Allahu alam surah Al-Maun. Kita lanjutkan surah Al-Quraisy ya. Silakan. Silakan Umu Kasya. Iya, na'am. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Rob pemilik Ka'bah ya, telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tafsirnya, Suratu Quraisy. A'jabu li ilfi Quraisyin wa Bukan a'jabu ya, i'jabu. Oh, ijabunya. Kalau jimnya kasrah baru a'jibu. Jimnya fathah. Jadi ijabu ya, Ustaz. Ijabu li ilfi Quraisyin wa amnihim. Ilafi. Gimana? Dibacanya li ilafi aja. Li ilafi. Oh, jadi bukan ilfin ya, Ustaz. Ijabu li ilafi Quraisyin wa amnihim. Wa istiqomati masolihihim. Wantizami rihlataihim fisyita'i. Gimana Umu? Wa intizami rihlataihim fisyita'i ilal yamani wa fis-sayfi ila syami wa taisiri dzalika lijalbi ma yahtajuna ilaihi. Diterjemahkan Ustaz ya? Iya. Ya, ijabu
takjublah ya, atau Hendaklah kagum. hendaklah kalian Hendaklah kalian kagum dengan kebiasaan orang-orang Quraisy dan keamanan mereka. Dan juga atas tetapnya kemaslahatan mereka. Dan intizam dan keteraturan 2 perjalanan pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam. Wa taisiri dalika, dan kemudahan ya Ustaz. Iya. Kemudahan hal Hal itu untuk mendapatkan apa-apa yang mereka membutuhkannya. Iya. Terus Falyashkuru waliya'budu rabba hadzal baita alladzi ya'tazuna bihi wa huwal ka'batu wa bisababi nalus syarafa warif'ata wa liyuwahhiduhu wa yukhlisu lahu al-ibadah. Maka bersyukurlah kalian, hendaklah mereka bersyukur, dan hendaklah mereka bersyukur dan beribadah atau menyembah kepada Rob rumah ini yang mereka mulia dengannya, yaitu Al-Ka'bah, wa bisababihi, dan dengan sebabnya mereka meraih atau mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi, waliyuwahiduhu, dan agar mereka mentauhidkan Allah, wa yukhlisu lahu, dan mereka mengikhlaskan bagi Allah ibadah-ibadah mereka. Iya. Alladzi at'amahum min ju'in syadidin, yang mana Allah telah memberi makan mereka dari kelaparan yang sangat. Wa amanahum, dan memberikan keamanan, min fazain wa khaufin azimin, dan memberi keamanan dari kekhawatiran dan ketakutan yang besar. Demikian Ustaz. Baik, barakallahu fiik, masyaallah. Barakallah. Iya. Di sini kita lihat pokok dari surah ini ya. Intinya surah ini menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy, dan nikmat tersebut hendaknya disyukuri dengan cara mensyukurinya itu beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti pokoknya ya. Jadi surah ini Allah menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Dan siapapun yang mendapatkan nikmat hendaknya bersyukur kepada Allah
dan bentuk syukurnya itu adalah dengan beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang di antara nikmat yang dirasakan oleh kaum Quraisy itu kemudahan. Kemudahan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudahan dalam berdagang. Kemudian Allah berikan mereka kecukupan dalam masalah makanan. Juga yang paling penting nikmat keamanan. Bahkan nikmat keamanan di ayat yang lain, di Al-Baqarah misalnya, disebutkan sebelum nikmat makanan. Dibahas oleh sebagian ulama, kenapa nikmat keamanan disebutkan lebih dahulu daripada nikmat makanan? Karena orang, kalaupun banyak makanan, enak-enak, tapi kalau tempatnya nggak aman, banyak musuh, dan sebagainya, maka nggak akan terasa nikmat makanan itu. Ya, makanya nikmat keamanan ini nikmat yang luar biasa. Kita di Indonesia, alhamdulillah, negara aman. Kita ibadah bisa leluasa, menjalankan syariat agama dalam diri kita leluasa. Kalaupun ada sebagian orang yang benci, ya itu akan ada sepanjang masa juga orang yang benci kepada Islam. Akan ada. Tapi secara umum kita di Indonesia ini aman, alhamdulillah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan oleh di tafsir ini, hendaklah kita kagum dengan orang Quraisy dalam hal berdagang dan dalam hal mereka itu diberikan keamanan. Terus mereka itu mulus dalam berdagang, teratur. Ya. Kemudian diberikan kemudahan untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan. Nah, Allah gambarkan ini orang Quraisy. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan juga, ya, qad aflaha, kata Nabi SAW, beruntung man aslama, orang yang Islam, waruziqo kafafan, diberikan rizki dalam kadar cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan hatinya puas dari apa yang Allah beri. Nah, itu udah orang bahagia. Jadi kalau kita dalam hidup ini, kita beragama Islam, diberikan rizki yang cukup, ya, artinya ada yang bisa kita makan, punya pakaian, punya tempat tinggal, ditambah lagi hati kita diberikan rasa puas terhadap apa yang Allah beri, itu orang yang paling bahagia di muka bumi. Itulah bahagia. Ya. Tapi ya, di antara karakter jelek manusia, sering melirik orang yang lebih darinya dalam bidang harta. Itu yang membuat sengsara. Padahal kalau bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan yang dia rasa dan yang dia terima, bahagia hidupnya. Tapi ketika dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dalam perkara harta, maka dia sedang membuka pintu kesedihan. Karena nggak akan ada habisnya dunia itu, ya. Ini pentingnya kita
melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Ya. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup, dalam menjalani kehidupan, dan yang paling penting kemudahan untuk beribadah, kemudahan untuk menuntut ilmu, itu hal yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Makanya di sini disebutkan falyashkuru, hendaklah mereka bersyukur. Ya, kita juga sama. Hendaknya bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan di antara bersyukurnya itu dengan beribadah. Dengan beribadah kepada Allah. Karena dengan beribadah kita akan dapat kemuliaan nanti di akhirat. Juga kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan dalam ibadah. Ini berat ya. Ada orang yang diberikan taufik untuk ibadah, tapi tidak diberikan taufik untuk ikhlas. Ada orang yang diberikan taufik kedua-duanya. Diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah dan ikhlas dalam ibadahnya. Ini beruntung. Ada juga orang yang Allah halangi, nggak mau ibadah, apalagi ikhlas. Maka ini harus kita upayakan. Harus kita upayakan agar kita bisa seperti itu. Dan Allah menyebutkan kembali nikmatnya. Allah itu memberi makan kepada mereka. Sama kepada kita juga. Dari rasa lapar. Dan memberikan kita keamanan. Ini nikmat yang ya tidak ada hingga, ya, tidak terhingga. Tidak terhingga sehingga dengan kita sadar akan hal ini, mudah-mudahan kita lebih banyak bersyukur daripada ngeluh gitu ya. Aduh, saya mah gini, gini. Padahal dalam kondisi sehat, afiah, dan sebagainya. Ini orang nggak pandai bersyukur namanya. Kalau orang pandai bersyukur, insya Allah bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya. Bagaimanapun kondisinya, dia akan bahagia. Tapi orang yang nggak pandai bersyukur, orang lain menyangka dia bahagia karena punya segalanya, tapi dianya sendiri merasa tidak bahagia. Dan ini banyak orang yang seperti ini. Kasihan orang yang seperti itu. Baik, mungkin kita bahas 2 surah saja, ya. Insya Allah untuk pagi hari ini. Faidah-faidahnya cukup jelas. Tinggal kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Ya. Allahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang menambahkan, mengkoreksi atau bertanya, dipersilahkan. Yang bisa insya Allah dijawab, yang tidak bisa Allahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan di room chat. Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz tentang tafsir surat Al-Ma'un tadi. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, dan yatim pada manusia adalah kehilangan atau wafatnya ayah, dan pada hewan adalah hilangnya atau wafatnya induknya. Pertanyaannya, apakah tafsir Qurtubi ini bisa menjadi rujukan dalam ilmu tafsir? Kemudian yang kedua, berdasarkan tafsir tersebut, berarti jika memelihara anak kucing kecil, masih kecil banget gitu ya, yang terlantar dibuang orang di jalan, termasuk salah satu amalan memelihara anak yatim. Gitu, Ustaz. Baik. Iya. Pertanyaannya
berat ya, Masya Allah. Apakah tafsir Al-Qurtubi salah satu tafsir yang bisa dijadikan rujukan? Tentu ya. Tafsir Al-Qurtubi termasuk tafsir yang bagus, tapi nggak cocok untuk pemula karena pembahasannya panjang, lebih panjang daripada tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Al-Qurtubi itu hampir menyamai tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Bisa dijadikan rujukan? Tentu bisa. Dan kalau kita sudah membaca tafsir-tafsir yang ringkas, maka ketika kita membaca tafsir Al-Qurtubi umpamanya, akan semakin luas pengetahuan tafsir kita. Ya, itu bagus tafsirnya, tafsir yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Terus terkait memelihara anak kucing, ia berbuat baik kepada binatang, Allah akan balas dengan kebaikan juga. Adapun apakah itu disamakan atau tidak, Allahu a'lam. Hanya secara umum kita diperintahkan berbuat baik sampai kepada binatang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang harusnya berbuat baik, gitu kan, kepada segala sesuatu. Kemudian Nabi pun menjelaskan kita hendaknya berbuat baik juga kepada binatang ketika kita mau menyembelih binatang itu. Atau kita lihat kisah yang dikenal ya, orang yang Allah berikan rahmat karena kasihan kepada seekor anjing, dan seorang yang Allah azab karena menyiksa kucing. Di sini menunjukkan berbuat baik kepada makhluk Allah, termasuk binatang, Allah akan berikan pahala. Akan berikan pahala dengan catatan niatnya karena Allah. Kita senang kucing, bukan hanya tadi kucing yang nggak ada induknya. Senang secara umum, kita kasih makan, kita rawat, dan kita niatkan karena Allah, insya Allah dapat kebaikan. Bahkan ada sebagian nasihat dari asatidz kita ya, ketika ada kucing ke rumah kita, jangan diusir. Bisa jadi Allah ingin kita dapat pahala melalui kucing itu, dengan kita ngasih makan misalnya. Kan nggak tahu rahmat Allah itu turunnya kepada kita melalui jalan apa. Sebagaimana di kisah seorang perempuan yang mendapat rahmat karena memberikan minum kepada seekor anjing, bisa jadi kita pun mendapatkan rahmat dari amal yang kita tidak duga itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya berbuat baik kepada makhluk Allah termasuk kepada binatang itu hal yang terpuji ya. Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Boleh raise hand ya. Tapi jika tidak ada, kita cukupkan ya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bahasan kita walaupun sedikit, ya, tapi kita cermati dan kita renungkan, insya Allah akan bermanfaat. Ya. Makanya kata para ulama, pelajaran apapun itu, baik tafsir, fikih, akidah, apapun itu pelajaran, akan berguna bagi kita jika, ya, kalau kata para ulama, akan berguna bagi orang yang liman lahu qalbun, hatinya dipasang, siap tunduk. Ya. Kemudian dia memasang pendengaran. Wa huwa syahid, dan dia fokus terhadap hal itu, maka insya Allah
pengajaran-pengajaran yang diberikan, yang datang dari siapapun berupa kebaikan, itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi selama hati kita tidak disiapkan untuk menerima kebenaran, sekalipun nasihat itu datang dari Nabi, nggak akan mempan pada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah dalam agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum.